Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awali Romatunisa dari NIM 05040121115 dari kelas HKI 3C. Tugas ini untuk memenuhi UAS hukum adat. Materi yang saya bawakan kali ini yaitu mengenai submateri yang pertama yang menjelaskan tentang pengertian hukum adat, yang kedua sejarah hukum adat, yang ketiga sifat-sifat hukum adat, yang terakhir yaitu jenis-jenis hukum adat. Untuk yang pertama, saya jelaskan tentang pengertian hukum adat yang mencakup dua pengertian menurut garis hukum dan menurut para ahli. Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Sedangkan menurut Dr. Sukanto SH, hukum adat adalah seperangkat kebiasaan yang biasanya tidak tertulis, tidak dimodifikasi, dan memaksa, termasuk sanksi, sehingga memiliki akibat hukum. Yang kedua yaitu sejarah hukum adat. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat diawali dengan ditemukannya nilai-nilai adat istiadat yang ditemukan oleh para ahli hukum adat. Peraturan adat istiadat di Indonesia telah dikenal sejak zaman kuno, yaitu sejak zaman pra-Hindu atau sebelum kedatangan Hindu dari India. Masuknya hukum budaya Hindu, Islam, dan Kristen telah mempengaruhi budaya asli sejak lama. Oleh karena itu, hukum adat yang kini hidup dan berlaku di masyarakat berlaku hasil alkulturasi antara peraturan-peraturan adat istiadat zaman pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hukum yang dibawa oleh ketiga kultur agama tersebut. Setelah terjadinya akulturasi, maka hukum adat atau hukum pribumi menurut Van Velhoven berkembang ke dalam dua bentuk, yaitu hukum adat atau hukum pribumi yang merupakan hukum tidak tertulis dan hukum yang ditulis, yaitu hukum asli penduduk berdasarkan ketentuan hukum-hukum agama. Untuk yang ketiga yaitu sifat-sifat hukum adat. Sifat-sifat hukum adat terbagi menjadi 4, yaitu bersifat tradisional, yang mana bahwa setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat selalu ada hubungannya dengan masa lampau. Yang kedua, bersifat luas, bahwa ketentuan-ketentuan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, bersifat suka pamor, yang berkeramat karena unsur-unsur yang berasal dari bidang kepercayaan memegang peranan penting dalam ketentuan hukum adat tersebut. Yang keempat, bersifat dinamis. Adat itu dalam perkembangannya sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir yaitu jenis-jenis hukum adat. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang jenis hukum adat yang terbagi menjadi 7, yaitu 1. Tidak tertulis. Yang kedua, dirumuskan dalam bentuk pepatah. Yang ketiga, sering tidak dapat dipisahkan dengan faktor-faktor kepercayaan atau agama. Yang keempat, ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa kepercayaan diri setiap anggota masyarakat. Yang kelima, tertuang dalam petua-petua yang membuat asas peri kemanusiaan. Yang keenam, kepala adat untuk selalu dimungkinkan untuk campur tangan dalam segala urusan. Yang terakhir, yaitu faktor pamrih sulit untuk dilepaskan. Sekian penjelasan dari saya mengenai submateri yang pertama. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.